Ya, bagaimana agar teriakan, kemarahan, kejengkelan Presiden Jokowi berbuah sesuatu yang real, tidak hanya sebatas drama yang diperbincangkan dan tidak hanya sebatas kegaduhan politik belaka. Bagaimana memastikan bahwa ini ada something good is going to come up from this di tengah krisis ini, Mas Kodari? Sulit memang untuk memastikan dia. Menurut saya begini sebetulnya, kunci berhadapan dengan COVID ini adalah kemampuan manajerial dan teknokrasi. Jadi pada akhirnya kita tidak lagi berbicara mengenai retorika atau kepemimpinan yang bersifat normatif. Menurut saya belajar dari pengalaman beberapa kasus ya, misalnya seperti kartu prakerja misalnya. Kartu prakerja itu seharusnya menjadi salah satu senjata utama Pak Jokowi dalam menghadapi COVID ya, terutama untuk menghadapi krisis sosial begitu. Nah, tetapi yang terjadi kan justru kartu prakerja itu menjadi beban politik baru sampai dievaluasi oleh KPK. Nah, kenapa kartu prakerja gagal menjadi senjata Pak Jokowi dalam mengurus COVID? Karena terjadi kegagalan untuk melihat perspektif kartu prakerja dalam situasi normal, dalam menjadi situasi tidak normal begitu. Kalau saya yang ngurusnya, yang menteri yang mengurusnya, saya akan membagi pengangguran itu dalam dua kategori, pengangguran lama yang membutuhkan training dan pengangguran yang baru yang kita tahu tidak membutuhkan training. Jadi pengangguran baru itu ya dikasih saja bantuan sosial. Yang kedua misalnya transisi menuju normal baru. Ya, yang pertama lahir atau muncul di masyarakat adalah tanggal begitu. Harusnya konsep dulu normal baru itu apa. Lalu kemudian ada simulasinya, ada uji cobanya. Nah, ini yang melakukan uji coba itu juga harusnya tim, jangan Pak Jokowi. Itu yang saya sebut sebagai nyuruh komandan masuk ke dalam lapangan ranjau. Keterlaluan begitu loh. Harusnya kalau lapangannya sudah jelas, simulasinya sudah berhasil, lalu kemudian diresmikan, baru kemudian presiden datang. Jadi hemat saya, ya Pak Jokowi harus lebih cermat dalam menyeleksi orang, harus yang punya kemampuan manajerial, organisasi, dan teknokrasi yang bagus. Begitu. Bang Fahri, kemampuan untuk membangun optimisme publik, bagaimana di tengah krisis malah harus saling percaya, saling kolaborasi, itu kan sesungguhnya yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis. Tetapi kemudian ketika muncul spekulasi reshuffle, pasar akan wait and see, menteri-menteri pasti ada deg-degannya untuk mengambil kebijakan, parpol juga mulai gaduh. Jadi sebetulnya ini bisa saja jadi kontraproduktif? Ya, itu yang saya bilang, presiden itu harus mengidentifikasi seluruh kekuatan yang dia punya. Karena dia memimpin negara besar. Kita jangan melihat masalah ini Jakarta saja. Kita terlalu banyak bicara Jakarta. Saya belakangan suka pulang kampung tuh untuk mendeteksi efek Jakarta kepada seluruh Indonesia itu kurang sebenarnya. Kita ini terlalu banyak ngomong di sini. Padahal negara ini besar. Makanya seluruh kekuatan presiden itu harus diidentifikasi. Itu yang saya bilang, pertama penguatan dapur. Saya kira Pak Muldoko perlu mendiskusikan itu supaya dapur ini adalah penting sekali bagi presiden. Yang kedua operator, ya, para menteri ini harus betul-betul pengalaman untuk membaca abjad persoalan dari A sampai Z, dia menyelesaikannya. Yang ketiga yang dulu saya nggak katakan, sekarang saya katakan, presiden itu perlu teman ngomong yang tenang. Orang-orang yang ada dalam comfort zone presiden, tapi bisa bicara apa adanya kepada presiden. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, apakah bisa melakukan fungsi itu? Kan fungsinya Pak Kiai Ma'ruf, ya kan. Jangan dia, bahkan saya ada usul Pak Muldoko, tolonglah kosongkan itu kantor Istana Wapres itu, pindahkan Pak Ma'ruf itu ke kantornya Pak Jokowi. Ini setting lama, setting orde baru, itu salah itu. Kok wakil presiden dikasih istana khusus, pindah dia itu anak buahnya presiden, dia ngantor di kantornya presiden supaya tiap hari bisa ngomong sama presiden. Beliau orang tua yang senior, ketua majelis ulama, bisa memberikan ketenangan kepada Pak Presiden supaya jangan ikut kepada kebijakan-kebijakan yang menyebabkan presiden berpihak dalam konflik. Kayak kemarin itu kasus HIP dan sebagainya, itu harusnya presiden tidak usah ikut. Yang terakhir saya mohon maaf ya, ini soal penjuru bicaraan. Kita tahu Pak Jokowi itu kalau ngomong itu ya dia nggak bisa mengentertain orang lah, ya kan. Tetapi karenanya lah kemudian pengambil alihan penjuru bicaraan yang mengarah kepada bangsa bersatu, bangsa tenang, bangsa optimis, tahu apa yang kita lakukan, negara ini sedang ngapain, itulah yang harus dicari. Saya kira sumber dayanya banyak gitu. Udah saya jadi kira gubernur DKI. Bagaimana Pak Muldoko? Masukan-masukan tadi. Ya, saya pikir saatnya sekarang itu kita menuju sharing pain ya. Kita merasa kalau sakit semua merasakan gitu loh. Jangan bisanya hanya melihat
orang dari sisi yang salah, dari sisi yang jelek, dan seterusnya. Saatnya kita bersatu dalam menghadapi common enemy ini. Ini COVID ini adalah sebuah common enemy, musuh bersama. Kalau kita bersatu bisa selesai dengan cepat. Tapi kalau kuncinya hanya saling menyalahkan, repot kita. Yang kedua, saya melihat Pak Jokowi dalam leadership-nya itu sangat baik ya. Sama dengan kalau saya membayangkan sama dengan militer. Ya. Dalam keadaan yang krisis itu ada 3 kunci dalam mensikapi situasi. Yang pertama adalah kehadiran komandan, kehadiran panglima. Pak Jokowi adalah seorang panglima yang asli. Bayangkan di Jawa Timur, di Surabaya, dalam keadaan yang merah, beliau ingin memberikan motivasi kepada pasukan komandan yang di bawah. Datang ke sana. Untuk apa? Untuk memobilisasi semangat. Oke. Ya. Yang kedua, bagaimana mengerahkan senjata bantuan kalau dalam militer ya. Ini semua kekuatan diberikan bantuan untuk bantuan sosial. Ini sebuah upaya yang luar biasa. Nah, yang ketiga ini. Yang ketiga adalah pengerahan kekuatan cadangan. Ini jangan sampai terjadi kan. Jadi ini senjata yang masih disimpan, jangan sampai kekuatan cadangan dikeluarkan. Terjadi gitu. Jadi semuanya saya pikir menteri setelah ada semangat baru dari Pak Presiden kemarin ya. Ini gaya seorang pemimpin bagaimana memberikan saya katakan strategi menyuntikkan energi baru kepada unsur-unsur pimpinan di bawahnya. Para menteri, saya pikir kemarin terjadi itu. Nah, setelah ini saya yakin para menteri akan bekerja lebih optimum lagi. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf waktunya sudah habis Mas Arief, tapi terima kasih banyak. Saya cuma mau lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak sudah hadir Mas Arief. Pak Muldoko terima kasih sudah hadir. Bang Fahri, Mas Kodari. Pemerintah begitu. Terima kasih sudah hadir. Gerindra partai pemerintah sekarang. Salam buat Pak Prabowo ya, saya tunggu juga di Mata Najwa Mas Arief. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam dan sampai jumpa. Dibandingkan catur, jelas politik lebih mengejutkan. Langkah menentukan kerap tak tampak di atas papan. Bermain dengan simbol dan ekspresi menjadi hal lumrah, menebar gelagat yang tak bisa ditangkap dengan mudah. Kadang politik seperti permainan saling menerka, menunggu atau bergerak sangat ditentukan gejala. Asalkan tahu kapan saatnya bertindak dengan sigap, situasi kadang tak bisa menunggu mereka yang lambat. Apalagi di momen genting yang membutuhkan kecepatan, drama-drama tak penting mesti selekasnya ditepikan. Jangan sampai politik menjelma seperti sandiwara, urusan publik melampaui permainan peran belaka. Negara harus bisa mendatangkan banyak kemaslahatan lewat keterampilan dalam seni mengambil keputusan. Siapa yang memandu bangsa melewati kesuraman, sudah pasti akan dikenang sebagai negarawan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjadi